Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memasuki pertemuan kedua pada hari ini, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya Ibu mengetahui siapa saja yang tidak masuk hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Laila Fevrianti, Hadir, Bu. Rahma Salsabila, Hadir, Bu. Iklimah Priski Umami, Hadir, Bu. Dwi Nelly Astuti. Hadir, Bu. Iya, semuanya hadir ya hari ini. Silahkan sebelum memulai materi, persiapkan dulu alat tulisnya yang akan digunakan. Dikeluarkan ya bukunya. Baik, Bu. Ya, sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran? Ya, sudah siap ya. Nah, sebelum memulai materi pada pertemuan kedua ini, Ibu mau bertanya nih. Ada yang masih ingat mengenai materi pada minggu kemarin? Mengenai perkembangbiakan vegetatif, Bu. Ya, jadi minggu kemarin materinya mengenai perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu apa? Ada yang tahu? Perkembangbiakan tanpa melakukan perkawinan. Iya, benar ya. Nah, macam-macamnya itu ada cangkok, ada stek, ada stolon. Ya. Nah, jadi pertemuan hari ini kira-kira membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Mengenai perkembangbiakan generatif. Benar ya. Jadi pertemuan hari ini membahas mengenai materi perkembangbiakan generatif pada tanaman. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih perkembangbiakan generatif itu? Iya, perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Oke, semuanya bagus ya. Sudah sedikit memahami mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi untuk Ibu menjelaskan ya. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi secara alami dan melalui proses perkawinan atau generatif. Proses terjadinya generatif ini terjadi pada bunga. Nah, pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi atau pembuahan, sehingga terbentuklah embrio yang tersimpan di dalam biji, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, pada hasil dari perkembangbiakan generatif ini memiliki sifat dari keturunan atau tumbuhan baru yang diperoleh dari kedua induknya, sehingga dapat menyebabkan sifat dari keturunannya itu bervariasi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan generatif ini terjadi di bunga. Jadi, bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting pada proses penyerbukan. Pada bagian bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan itu berupa benang sari, dan alat kelamin betina itu adalah putik. Perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyerbukan, yang merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi, merupakan proses pembuahan yang diawali dengan peristiwa penyerbukan. Selanjutnya ada penyebaran. Tumbuhan dapat melakukan penyebaran biji setelah terjadinya pembuahan. Nah, bakal biji inilah yang menyebar dan akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya ada perkecambahan.
Dalam perkembangbiakan generatif tadi, itu kan ada yang namanya penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan angin. Contohnya itu ada tanaman jagung. Yang kedua ada entomogami. Penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Contohnya itu ada lebah yang hinggap pada bunga. Selanjutnya ada penyerbukan secara ornitogami atau penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan burung. Contohnya burung pada bunga cangkring. Nah, selanjutnya ada penyerbukan dengan cara kiropterogami atau penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan kelelawar. Nah, selanjutnya ada penyerbukan secara antropogami, yakni penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan manusia, contohnya pada bunga anggrek. Nah, dalam proses penyerbukan, serbuk sari ini berasal dari bunga itu sendiri atau berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada autogami. Autogami ini merupakan serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri atau yang disebut juga dengan penyerbukan sendiri. Selanjutnya ada geitonogami, yakni merupakan serbuk sari yang menempel pada putik itu berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga atau yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Nah, selanjutnya ada penyerbukan alogami, di mana merupakan serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong dengan jenis yang sama atau yang disebut juga penyerbukan silang. Selanjutnya ada hibridogami, yang merupakan serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang berbeda atau yang sering dikenal juga dengan penyerbukan bastar. Setelah melakukan penyerbukan terjadi pembuahan atau fertilisasi, di mana setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan melekat pada kepala putik. Nah, setelah serbuk sari ini melekat, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah hingga membentuk buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari ini akan bergerak menuju bakal biji melalui tangkai putik. Inti sel generatif yang ada di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel sperma akan membuahi sel telur atau ovum sehingga dapat membentuk zigot atau individu baru. Dan inti sel sperma yang lainnya itu membuahi inti kandung lembaga sehingga membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, proses pembuahan ini terjadi berulang atau dua kali dan disebut juga dengan pembuahan ganda. Setelah proses pembuahan atau fertilisasi, selanjutnya ada penyebaran biji, di mana bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, penyebaran biji yang jauh dari induknya itu akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Karena jika sebaliknya, apabila bakal biji atau penyebaran biji yang dekat dengan induknya, maka sedikit kemungkinan untuk meningkatkan peluang biji agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana biji tersebut akan mengalami kompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Nah, proses dari penyebaran itu dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Yang pertama ada proses penyebaran biji dengan anemokori atau proses penyebaran biji yang dibantu dengan angin. Contohnya pada bunga dandelion. Nah, selanjutnya ada penyebaran biji melalui hidrokori atau yang dibantu dengan air. Contohnya itu pada pohon kelapa. Selanjutnya ada penyebaran antropokori, di mana merupakan penyebaran
yang dibantu dengan manusia. Contohnya pada tanaman kacang atau biji dari tanaman kacang itu yang melekat pada pakaian. Selanjutnya ada penyebaran biji secara zookori atau dengan dibantu oleh hewan. Penyebaran secara zookori ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada chiropterokori, yakni penyebaran yang dibantu dengan kelelawar. Selanjutnya ada entomokori, yakni penyebaran biji yang dibantu oleh serangga. Nah, selanjutnya ada ornitokori, yakni penyebaran yang dilakukan dengan bantuan burung. Ada juga yang disebut dengan mamokori atau penyebaran biji yang dibantu dengan mamalia. Setelah terjadinya proses penyebaran biji, maka selanjutnya adalah proses perkecambahan, di mana proses perkecambahan ini diawali dengan biji yang dimasuki air. Nah, biji tersebut akan kering karena menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Proses penyerapan air inilah yang disebut dengan proses imbibisi. Setelah biji menyerap air, maka ukuran biji akan membesar atau menjadi mengembang. Nah, hal inilah yang akan membuat biji menjadi pecah. Dari proses masuknya air ke dalam biji dapat memicu hormon giberelin yang ada pada embrio. Hormon giberelin itu akan memicu sel-sel di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase ini akan bekerja di dalam endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Gula ini akan ditransfer ke embrio sehingga dapat digunakan untuk proses pertumbuhan atau perkembangan biji sehingga menjadi suatu individu baru. Dalam perkembangbiakan tumbuhan terdapat beberapa teknologi yang bisa diterapkan untuk perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ada hidroponik, di mana hidroponik ini merupakan cara penanaman dari suatu tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Yang kedua ada vertikultur, di mana vertikultur ini merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah dari suatu tanaman. Selanjutnya ada kultur jaringan, di mana metode dari kultur jaringan ini yakni perkembangbiakan dengan mengambil sel yang ada pada suatu tumbuhan. Setelah diambil jaringan tersebut, maka ditumbuhkan. Bagaimana anak-anak? Setelah Ibu menjelaskan sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan pada permainan. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi pada pertemuan kedua mengenai perkembangbiakan generatif, sekarang kita akan bermain media pembelajaran Ludo. Kalian sudah pada paham kan? Karena ini sudah dipermainkan ke pertemuan pertama kemarin. Untuk permain pertama sudah kita tentukan. Yang pertama ada Iklimah, Dwi Nelly, Laila, dan juga Rahma. Oke, silahkan Iklimah untuk mengocok dagingnya. 3, 1, 2, 3. Oke. 6. Nah, Dwi berada pada stiker pertanyaan yang artinya Dwi mendapatkan pertanyaan. Silakan diambil. Oke, silakan Dwi Nelly untuk membacakan soalnya. Apa perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Perkembangbiakan vegetatif Bu itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, sedangkan perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Ya, benar ya. Oke, dilanjut. 4. Oke. 5. Oke.
Rahma berada pada stiker boom, yang artinya Rahma mendapatkan stiker boom. Apa bacakan? Mundur 3 kotak. Mundur 3 kotak. Oke, mundur. Berarti Rahma kembali ke rumah awal. Nah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya 4. Nah, Dwi berada pada stiker kado. Berarti Dwi harus mengambil stiker kado. Apa Dwi? Skip 1 pemain dari kelompok selanjutnya. Nah, berarti setelah Dwi itu bermainan berarti Laila. Nah, berarti Laila tidak mengocok dadunya. Selanjutnya langsung ke Rahma. Oke. 3. Oke. Berarti di sini Rahma mendapatkan stiker bom. Pak, boleh dibacakan? Mengisi lembar kuis tanpa diskusi dan hanya 1 poin saja. Nah, berarti di sini Rahma mengisi lembar kuis yang telah Ibu siapkan. Oke. 3. Oke, berarti Rahma di sini mengisi tanaman jagung berkembang biak dengan cara penyerbukan yang dibantu oleh angin. Oke, berarti benar ya. Jadi permainan kita hari ini pada pertemuan kedua telah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan pertama sekaligus materi pertemuan kedua yang masih ingat? Boleh? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi pada pertemuan pertama dan kedua ini kita membahas tentang perkembangbiakan pada tanaman. Ya. Nah, ternyata ada 2 perkembangbiakan. Yang pertama itu generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu perkembangbiakan dengan cara kawin. Contohnya itu bisa seperti perkecambahan, pembuahan, penyerbukan. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tak kawin. Contohnya itu seperti cangkok, stek, terus itu juga Ya, jadi benar ya, dalam perkembangbiakan juga ada teknologi, yakni ada teknologi perkembangbiakan melalui kultur jaringan ya. Nah, itu saja penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Sudah Ibu simpulkan mengenai materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah. Sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.